Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu sifat berbahaya yang sangat jelek sehingga dapat merusak masa depan seseorang, dapat merusak karir seseorang, bahkan dapat merusak juga pelayanan seseorang adalah iri hati. Ini dia. Ini salah satu sifat jelek yang sangat merusak. Nah, persoalannya seringkali orang iri hati itu nggak sadar ketika orang bilang, lu iri ya? Apa? Iri sama orang kayak begitu? Najis. Waduh, bahasanya malah kasar banget gitu. Karena orang iri itu nggak pernah sadar bahwa dia iri. Tahukah saudara kenapa Saul merancangkan yang jahat buat Daud? Intinya cuma satu kata sederhana ini. Iri hati. Pertanyaannya, kenapa iri hati di sifat jelek yang sangat berbahaya? Yang pertama, karena iri hati akan merubah seseorang. Orang kok dasarnya udah iri pasti berubah. Dari tadinya baik, dari tadinya cinta Tuhan, dari tadinya lemah lembut, langsung bisa berubah menjadi garang, saudara-saudara. Sampai orang bilang, kok dia jadi begitu ya? Gak sangka ya, dulu gak pernah begitu ya. Kenapa bisa begitu? Orang kok tiba-tiba dari baik berubah menjadi jahat? Seringkali terjadi. Kenapa? Karena iri hati. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang tadinya begitu baik, begitu rendah hati, sekarang tiba-tiba berubah. Hanya kenapa? Iri. Ada orang lain yang dulu mungkin hanya pengerjanya, yang dulu mungkin jauh lebih junior dari dia, tapi sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Langsung berubah caranya, langsung berubah omongannya. Yang tadinya begitu lemah lembut, penuh kasih, sekarang penuh dengan menyerang, bahkan khotbah dari mimbar, menyerang gereja lain, menyerang hamba Tuhan lain. Kalau itu kita mulai lihat, sadar itu dikarenakan iri hati. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, iri hati akan merubah seseorang, bukan ke arah baik, bukan ke arah positif, tapi justru ke arah negatif. Yang kedua, saya pelajari, iri hati akan merusak ketulusan hati. Orang kalau sudah iri hati, nggak akan ada lagi ketulusan dalam hatinya. Yang ada hanya kecurangan demi kecurangan, yang ada hanya kejahatan demi kejahatan, yang ada sebuah pemikiran bagaimana mengalahkan dia, bagaimana membuat saya lebih daripada semuanya. Wah, orang iri hati itu hatinya busuk banget. Orang iri hati itu karakternya jelek sekali. Orang iri hati itu tindakan-tindakan kesehariannya sangat berbahaya. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, cepat sadar kalau kita udah nggak bisa lihat orang lain lebih berhasil, kita sudah cari-cari kekurangan orang-orang yang berhasil, itu berarti kita sudah dikontaminasikan oleh iri dalam hati kita. Sebagai hamba Allah, saya selalu ingatkan, kalau ada orang lebih baik dari kita, lebih berhasil dari kita, jangan lihat kekurangannya, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti ada kekurangan. Mau dia hamba Tuhan, mau dia orang hebat, selama namanya masih manusia, pasti ada kekurangannya. Orang yang berhasil adalah orang yang belajar dari kelebihan-kelebihan orang tanpa pernah membicarakan kekurangan-kekurangannya. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama, bahwa iri hati dapat merubah seseorang ke arah yang negatif. Yang kedua, bahwa iri hati akan merusak ketulusan hati seseorang. Yang ketiga, iri hati akan menciptakan tindakan-tindakan irasional. Saudara-saudara, bayangkan kok Daud yang pernah menolong Saul bisa dijahatin oleh Saul sendiri. Saudaraku, kita nggak nyangka, tapi itu bisa terjadi. Kenapa? Itu yang saya bilang, iri hati akan menciptakan tindakan-tindakan yang irasional. Nggak masuk akal, kok bisa dia bertindak seperti itu, ya kan? Yang keempat, saya pelajari bahwa iri hati akan membuat seorang hidup
dalam tekanan dan persaingan. Tahu nggak saudara, orang iri hati itu orang yang menderita. Kita boleh jengkel melihat orang iri hati, tetapi kita harus berbelas kasihan, karena orang iri hati itu sebetulnya sangat menderita hidupnya sangat tertekan. Kenapa? Karena terus mau bersaing dengan siapapun. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, hari ini saya berani katakan tidak kebetulan saudara mendengarkan program ini. Kalau di hati saudara ada iri, atau saudara langsung berkata, enggak, saya ini orang yang bukan irian, ya kan? Saya bukan orang yang suka iri hati. Tetapi sebetulnya saudara sedang berkompetisi. Saudara nggak bisa lihat orang lain lebih maju. Saudara senang sekali kalau lihat orang yang bersama saudara tiba-tiba ada kekurangan, ada kelemahan, itu kan dia akan begini-begini, lalu kita bicarakan. Jangan iri hati sudah merasuk. Yang paling aman adalah hari ini rendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau ada iri hati dalam hidup saya, cabut sampai ke akar-akarnya. Yang kelima, saya pelajari bahwa iri hati akan menghancurkan damai dan sukacita. Orang-orang yang dikuasai dan dikendalikan oleh iri hati akan kehilangan damai, akan kehilangan sukacita. Buang iri hati, undang ketulusan, maka berkat anugerah kemuliaan Tuhan terus menyertai kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang iri hati. Oh, penting sekali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, membuang iri hati dalam hidup kita dan berjalan ketulusan hati untuk kita melihat anugerah Tuhan yang sempurna yang memberikan damai di hati kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang iri hati kita mau sama-sama belajar Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37 ayat yang pertama, Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah, pelajari ini, maka iri hatilah, saya ulangi sekali lagi, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal pertama yang keliru adalah ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, mencintai Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Ini awal dari semuanya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bahwa saudara-saudara Yusuf kemudian iri terhadap Yusuf. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iri ini sesuatu yang keliru, iri ini sesuatu yang salah. Saya berani katakan iri hati adalah sifat yang setan taruh dalam hidup seseorang untuk kemudian menghambat berkat Tuhan dan menghancurkan hari depannya. Sehingga saya pelajari iri hati di hadapan Tuhan yang pertama, orang yang tidak layak untuk melayani. Tahukah saudara, orang kalau punya sifat iri nggak pantas melayani. Itu sebabnya selalu saya bilang banyak
gereja hancur. Kenapa? Pendeta yang satu iri lihat keberhasilan pendeta yang lain. Pendeta yang satu iri lihat karunia dari pendeta yang lain. Pendeta yang satu iri lihat kemajuan yang luar biasa dari hamba Tuhan yang lain. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita melayani, kita harus punya mental hamba. Tidak perlu iri, hanya taat aja. Pokoknya kita disuruh apa kita kerjain. Nggak usah saingan sama siapapun. Ingat, menjadi seorang hamba Tuhan artinya siap melakukan perintah yang diperintahkan, bukan siap bersaing dengan siapapun. Karena hamba Tuhan bukan soal yang terbaik, terhebat, terkenal, tetapi soal setia. Jadi ingat, orang iri hati di hadapan Tuhan, yang pertama saya pelajari, dia tidak layak untuk melayani. Yang kedua, orang iri hati di hadapan Tuhan adalah orang yang jatuh dalam dosa dan perlu bertobat. Iri hati adalah sebuah dosa, bahkan iri hati adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu perlu bertobat, berbalik, maka Tuhan bisa pulihkan. Kalau tidak, maka kita akan dihancurkan oleh iri hati itu. Yang ketiga saya pelajari, adapun orang iri hati di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tidak pernah bisa merasakan janji-janji Tuhan tergenapi. Karena orang iri hati selalu akan tertekan, selalu akan kecewa, selalu akan menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Dan yang keempat, adapun orang iri hati di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak menyadari rancangan Tuhan itu indah bagi dirinya. Dia sibuk lihat orang lain, dia sibuk bandingkan dengan orang lain, dia sibuk berkompetisi dengan orang lain. Dia lupa bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah bagi hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak kebetulan sudah mendengarkan program hari ini. Saya percaya betul bahwa hari ini akan menjadi hari perubahan yang dahsyat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang luar biasa akan terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga hari ini juga mereka boleh buang segala sifat iri hati dan Tuhan ganti dengan ketulusan hati yang menuntunnya pada kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.